Bab 1831 Sistem Perencana Utama. Gerakan sosok itu mandek saat perlahan berbalik. Sepasang mata hitam cerah muncul dari gas hitam dan menatap Suke. Suke tidak berbicara dan mempertahankan ekspresinya yang tenang dan tenang saat dia melihat ke pihak lain sambil tersenyum. Bahkan, dia mengutuk di dalam hatinya. Budfest, bisakah kamu sedikit lebih bisa diandalkan? Aku hampir terbunuh. Suke memiliki ketakutan yang berkepanjangan saat ini. Jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkan teknik ilahi pada saat kritis dan memindahkan dirinya ke tempat lain, dia akan berubah menjadi tumpukan abu terbang saat ini. Teleportasi dirinya tidak sama dengan melempar Su Dingcheng ke dalam kehampaan. Dia hanya terlempar ke dalam kehampaan untuk waktu yang singkat, dan di mana dia melayang, dia tidak peduli. Tapi itu setara dengan membangun susunan teleportasi dalam sekejap, dan kemudian menentukan titik teleportasi yang aman, dan menteleportasi dirinya sendiri dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Bahkan jika Suke menggunakan cakra 3 dalam 1, dia hampir tidak bisa melarikan diri. Alasan utamanya adalah waktunya terlalu singkat. Itu sangat singkat sehingga jika itu adalah orang lain, mereka bahkan mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi. Budfest juga sedikit dirugikan, tidak. Dewa ini mengira kamu tahu. Apa yang saya tahu? Anda belum menyelesaikan kalimat Anda, apakah Anda sudah memiliki niat untuk merebut properti saya? Setelah mengutuk sebentar, Suke merasa jauh lebih nyaman dan memusatkan perhatiannya pada gas hitam di depannya. Gas hitam perlahan menggeliat seperti gumpalan lumpur, tetapi penampilan Su Dingcheng secara bertahap terungkap. Alasan mengapa dia tidak segera bertindak terutama karena lebih dari separuh cakra di tubuhnya telah dikonsumsi, dan butuh waktu untuk pulih. Dermawan Su, kekuatanmu ini sepertinya bukan milik teknik abadi kan? Suke bertanya sambil tersenyum. Dia bisa merasakan rasa keakraban dari Ki Hitam. Ini jelas energi iblis. Seorang murid Kaisar Langit sebenarnya memiliki energi iblis, dan tampaknya tingkat penguasaan energi iblis tidak rendah. Hal ini membuat hati Suke waspada. Bahkan murid Kaisar Langit telah terkikis, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang di gerbang pusat surga yang telah terkikis. Berpikir lebih dalam, apakah Kaisar Abadi Awan Fantasi terpengaruh olehnya? Sepanjang jalan, Suke menemukan bahwa Ki Iblis tampaknya tersembunyi sangat dalam di benua awan langit, dan itu melibatkan banyak orang. Dia samar-samar merasa bahwa setan sialan itu sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Saat ini, wujud manusia Su Dingcheng sudah selesai terbentuk. Dia menatap Suke sejenak dan perlahan berkata, "Siapa kamu?" Suara ini terdengar sangat aneh. Tidak hanya itu suara asli Su Dingcheng, tetapi ada juga suara serak dan berlumpur yang melapisinya. Sialan, Anda bahkan dapat berbicara dalam suara surround 2 saluran? Suke terkejut. Apakah ucapanmu begitu maju setelah terkikis oleh iblis Ki? Mata Su Dingcheng berkilat tajam, tapi dia tidak bergegas maju. Kamu benar-benar bisa mengenali energi iblis? Siapa kamu? Di seluruh Celestial Cloud Continent, semua catatan yang berhubungan dengan Devil Ki dikunci di Central Gate of Heaven. Tidak mungkin bagi pembudidaya biasa untuk mengetahui keberadaan benda ini. Justru karena inilah Su Dingcheng bertindak agak tanpa rasa takut ketika dia melakukan sesuatu. Tapi keledai botak di depannya ini benar-benar bisa mengetahui asal-usul gas hitam di tubuhnya? Tunggu, reinkarnasi dari Buddha asli. Mungkinkah kamu turun dari alam dewa? Su Dingcheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, alam para dewa telah ditutup untuk waktu yang lama. Kamu hanya bisa mencapainya dengan menaiki perahu pemecah alam. Bagaimana kamu bisa datang ke dunia ini? Suke tertegun. Dia berpikir pada dirinya sendiri, apa yang orang ini bicarakan? Saya seorang pemuda baik yang lahir dan besar di Gunung 5 Elemen. Petik 2. HMPH, aku tidak berharap kamu melihat melalui diriku. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan ekspresi yang tak terduga, saya tidak ragu untuk merusak kultivasi saya untuk turun ke dunia ini untuk membawa Anda setan sialan ke pengadilan. Dia bisa melihat bahwa Su Dingcheng dari sebelumnya kemungkinan besar sudah mati. Orang yang mengendalikan tubuh ini sekarang jelas adalah iblis dari alam para dewa. Ketika Su Dingcheng mendengar ini, dia langsung tertawa kejam dan berkata, benar saja. Kalian semua dari alam dewa Sok Suci,
namun kalian masih ingin turun ke alam dewa untuk memperjuangkan kesempatan. Saya kira kalian semua ingin mendapatkan kendali atas kapal besar itu, kan? Benar-benar munafik sampai ekstrim. Sialan, dia mempercayaiku begitu saja. Dia terlalu mudah tertipu. Suke berpikir sendiri. Kemudian dia terus menipunya, kamu iblis terkutuk dari alam para dewa, aku hanya ingin mengisi dunia ini dengan kebenaran mulia. HMPH, konyol. Omong kosong apa kebenaran? Apakah kalian orang-orang dari alam para dewa membunuh lebih sedikit orang daripada kami? Su Dingcheng mencibir kata-kata Suke. Kamu hanya ingin membuka jalan menuju alam kaisar. Mengapa kamu harus menggunakan alasan yang muluk-muluk? Sungguh munafik. Suke benar-benar terpana. Budfest melolong gila di sisi lain geokomunikasi, sialan. Sial, Guru Tao, bocah cilik, hentikan orang ini. Aku akan segera ke sana. Alam Kaisar. Apakah ini dunia legendaris? Suke tidak menyangka dia akan mendengar rahasia yang begitu mengejutkan ketika dia hanya ingin mendapatkan beberapa informasi. Harus diketahui bahwa Kaisar Langit sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Di atas Kaisar Surgawi adalah Guru Tao dan alam Kaisar Dao. Mendengarkan kata-kata Su Dingcheng, tampaknya rahasia untuk menerobos ke alam Kaisar tersembunyi di benua awan langit. Dia mendongak dan melihat dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, bergegas ke sini. Jika berita ini menyebar, seluruh Celestial Cloud Continent akan menjadi gila. Tidak heran jika Budfest bergegas dengan tergesa-gesa. Amitabha, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kita hanya bisa bertarung. Suke membuat keputusan cepat. Dia harus menjatuhkan orang ini dengan cepat. Kalau tidak, ketika Budfest datang, dia harus berbagi beberapa keuntungan. HMPH, apa menurutmu aku masih Su Dingcheng yang tidak berguna? Pola hitam pekat menyebar ke seluruh tubuh Su Dingcheng. Pola-pola ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat melilit tubuhnya. Dengan munculnya pola tersebut, aura pada tubuh Su Dingcheng juga menjadi semakin tirani. Segera, dia menerobos ke puncak alam perdana surgawi. Kamu merusak rencanaku, menyebabkan bidak catur ini menjadi barang sekali pakai. Mata Su Dingcheng merah, memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu untuk menebus kehilanganku. Saat suaranya jatuh, sosok Su Dingcheng melintas dan tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, bilah tajam hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, menutupi semua ruang di sekitar tubuh Suke. Amitabha, cahaya Buddha tidak terbatas. Suke melafalkan nama Buddha, dan tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cahaya Buddha yang tak tertandingi. Bilah tajam hitam ini tiba-tiba mulai meleleh seperti es bertemu api. Haha, kamu telah dibodohi. Tiba-tiba, tawa sinis terdengar. Suara Su Dingcheng muncul di bawah tubuh Suke, dan dia mengangkat tangannya dan menggunakan Monkey Tails the Pitch. Suke terkejut. *CK. Setan jahat ekstrateritorial ini tidak peduli dengan etika bela diri. Akhir dari bab ini. Bab 1832 Sistem Perencanaan Tertinggi. Sebagai seorang murid Buddhis, kamu tidak menyangka aku melakukan gerakan jahat seperti itu, kan? Wajah Su Dingcheng ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Ini bukan Monkey Tails Apich biasa. Itu berisi ki iblis yang paling kuat. Itu adalah gerakan pembunuh yang mengumpulkan kebencian, niat membunuh, dan keganasan. Siapapun yang terkena itu, kecuali mereka telah berkultivasi ke alam kaisar abadi, akan diracuni. Kekuatan inti surgawi mereka akan meleleh, dan dao mereka akan runtuh. Bahkan Su Dingcheng sendiri tidak berani mengambil langkah ini dengan enteng. Melihat cakar hitam hendak memukulnya, ekspresi Suke tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba tersenyum dan menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, biksu malang ini telah lama menunggu serangan diam-diammu. Aura Buddha tiba-tiba menyusut dan membentuk penghalang emas yang menyelimuti tubuh Suke. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat tiba-tiba muncul di depan cakar. Hah! Su Dingcheng mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik. Detik berikutnya, lubang hitam lain terbuka di bawahnya, dan cakar menusuk lubang hitam di bawah Suke. Suara mendesing. Aduh. Ekspresi Su Dingcheng tiba-tiba berubah.
Sebelum dia sempat menyadari masalahnya, dia tiba-tiba menjerit menyayat hati. Cakar itu benar-benar menusuk keluar dari lubang hitam di bawahnya dan dengan keras mencengkeram suatu tempat yang tak terkatakan. Buttfast, yang baru saja bergegas, langsung merasakan hawa dingin di bawah tubuhnya dan buru-buru memegang pusaka keluarganya dengan erat. Guru Duan, teknik surgawi Brother Achilles semakin menyeramkan. Wajah Buttfast penuh dengan kengerian. Jelas, dia sudah membayangkan betapa menyedihkannya bagi mereka yang terkena langkah dari nasib Su Dingcheng ini. Duan Jiude membelai janggutnya dan berkata setelah hening sejenak, "Mengapa kita tidak pergi dulu?" Dewa ini setuju. Pemikir hebat berpikiran sama. Ah, bajingan, tercela dan vulgar? Aduh, sakit sekali, sial. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan Devil Ki, Su Dingcheng hampir seketika kehilangan semua kekuatannya saat bagian vitalnya terkena. Bilah tajam kebencian berbisa terus-menerus merusak lukanya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan jatuh ke dalam keadaan lumpuh sementara. Betapa tidak tahu malunya seseorang untuk membuat mantra seperti itu. Su Dingcheng terkejut. Buttfast memiliki ekspresi persetujuan di wajahnya. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Brother Achilles memang menjadi panutan bagi generasi kita. Dewa ini masih perlu belajar dari Anda." Siluet Suke melintas, dan dia berubah menjadi cahaya keemasan. Dia kemudian muncul di depan Su Dingcheng, dan mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi di udara. "Amitabha, biksu malang ini akan mengirimmu ke alam baka." Kemudian, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang kaya, dan aura tajam yang tak tertandingi menyembur keluar, hampir merobek kehampaan. "Murid Buddha macam apa kamu?" Su Dingcheng meraung dengan marah. Dia hampir gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang biksu menggunakan pedang. Ini benar-benar konyol. Suke mengabaikannya dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Dentang. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Suke mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk memegang pedang panjang itu agar tidak jatuh dari tangannya. Deasterismen, bagaimana orang ini bisa begitu keras? Dia menoleh dan menemukan bahwa perisai tebal memisahkannya dari Su Dingcheng. Hanya ada tanda pedang dangkal di perisai. FCK, apa ini? Suke tertegun. Ini adalah artefak langit tempat tinggal Jianling. Sejak dia mulai di benua surga, Jianling tertidur lama untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama periode ini, dia terbangun beberapa kali. Suke memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik dan mengubah tempat penginapan Jianling. Artefak langit ini adalah artefak langit tingkat menengah yang nyata. Setelah Jianling tinggal di dalamnya, kekuatannya telah berlipat ganda. Bagaimana mungkin itu tidak bisa menembus perisai? Wah, itu diubah dari sumber ki iblis dari iblis ekstrateritorial. Tentu saja, kamu tidak bisa menembusnya dengan kekuatanmu sendiri. Jianling tiba-tiba terbangun saat ini dan mengirimkan suaranya ke Suke. Apakah kamu pernah berlatih seni pedang yang aku ajarkan sebelumnya? Suke tertegun sejenak, lalu dia bereaksi. Dia telah mempelajari satu set seni pedang di masa lalu. Ketika Xiu telah membagi tubuh Tao untuk berlatih, Jianling telah mengajarinya satu set seni pedang 9 istana guntur ilahi. Seperangkat seni pedang ini terpatri dalam jiwa Jianling ketika dia mengikuti Kaisar Langit untuk bertarung di seluruh dunia. Saat itu, dia telah membunuh puluhan orang di level yang sama dengannya. Namun, karena set seni pedang ini milik Kaisar Surgawi, setiap kali Suke menggunakannya, dia akan mengkonsumsi banyak kekuatan inti surgawi, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Kemudian, setelah dia menguasai metode surgawi lain yang lebih cocok, Suke tidak menggunakannya lagi. Tapi sekarang dia telah mencapai puncak tahap utama surgawi. Dia hanya selangkah lagi dari alam Kaisar Surgawi. Bukankah tepat menggunakan seni pedang ini? Melihat Fang Ling tidak bisa berbuat apa-apa padanya, Su Dingcheng tersenyum bangga dan berkata, "Tang Xuanang, meskipun kamu tercela dan tidak tahu malu, kamu tidak beruntung bertemu denganku. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan bisa untuk menembus perisai ini bahkan jika kamu menebasnya selama 8-10 hari." Su Dingcheng, atau lebih tepatnya, iblis ekstrateritorial yang menduduki tubuh ini, sangat percaya diri. Perisainya bisa menahan serangan Kaisar Langit setengah langkah.
Biksu di depannya hanyalah supremasi surgawi tahap awal. Lupakan tentang menghancurkan perisai, dia akan bisa meninggalkan bekas di atasnya. Haha, bersiaplah untuk mati. Lihat seni pedang Kaisar Langitku. Suke tertawa terbahak-bahak dan langsung menggunakan seni pedang 9 istana guntur ilahi. Aura menakutkan meledak dari tubuhnya. Bilah pedang bergetar dan langsung berubah menjadi bayangan yang menyerbu ke depan. Desir! 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 Dalam sekejap, bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan membentuk 9 istana arai yang luas. Niat membunuh yang tak terlihat muncul dan menyelimuti Su Dingcheng. Su Dingcheng melihat bayangan cahaya ini dengan tak percaya dan suaranya bergetar. Ini, seni pedang Kaisar Langit, guntur Dewa 9 Istana? Seolah-olah dia sudah gila, dia berteriak pada Suke di atas suaranya, bagaimana kamu bisa menguasai seni pedang Kaisar Langit? Kaisar Langit yang tahu seni pedang ini sudah lama mati. Hei, kamu mengenali seni pedang ini? Mata Suke berbinar. Dia merasa bahwa dia telah menangkap ikan besar. Jianling, apakah kamu menemukan orang ini familiar? Aku tidak yakin. Aku tahu energi iblis ini, tapi aku tidak menemukan aura familiar pada orang ini. Jianling berkata dengan suara yang dalam, saat itu, ketika iblis ekstrateritorial menyerbu benua awan langit, aku tidak menyangka masih ada sisa-sisa dari mereka setelah 10.000 tahun. Hari ini, mereka harus dibunuh. Petak besar cahaya pedang menyapu dan menyelimuti Su Dingcheng dari segala arah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajahnya masih mempertahankan ekspresi ngeri, tapi ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Bagian vital seperti jantung dan tenggorokannya telah ditinggalkan dengan luka yang fatal. Vitalitasnya berangsur-angsur memudar. Jelas, iblis ekstrateritorial ini tidak dapat bertahan di hadapan seni pedang Kaisar Langit. Swoosh! Sosok Suke muncul dan pedangnya kembali ke sarungnya. Angin sejuk bertiup melewatinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dengan tenang dan acuh tak acuh dan berbisik, Amitabha, biksu malang ini telah membunuh lagi. Dosa, dosa. Akhir dari bab ini. Bab 1833 Sistem Perencanaan Tertinggi. Dia tanpa sadar memasang postur kesepian di puncak dan siap untuk pamer. Melihat sekelilingnya, dia tiba-tiba menyadari. Selain Budfest dan Duan Jiude, tidak ada orang lain di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia masih berpura-pura kuat di sini? Membosankan, bahkan tidak ada penonton. Suke menghela nafas dengan tidak tertarik. Apa perbedaan antara pamer dan berjalan dalam kegelapan dengan pakaian brokat? Kakak Achilles tidak terkalahkan dan memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Siapa yang bisa bersaing denganmu? Budfest meraung dan bergegas mendekat. Dia bergegas langsung ke tubuh Su Dingcheng dan dengan cepat mulai mencari harta karun. Suke terlalu malas untuk memperhatikan bajingan ini dan berbalik untuk berkomunikasi dengan Jianling. Roh pedang, apa sebenarnya iblis ekstrateritorial ini? Dari apa yang dia katakan, dia sepertinya telah melihat kaisar surgawi yang kamu ikuti? Tanya Suke dengan rasa ingin tahu. Roh pedang terdiam beberapa saat, lalu dengan samar berkata, sebenarnya, aku hanya ingat bahwa iblis ekstrateritorial datang dari luar angkasa dan pernah menyebabkan kerusakan serius pada benua awan langit. Tapi aku tidak ingat asal pasti dari ekstrateritorial iblis. Suke mengungkapkan pemahamannya. Lagi pula, Jianling sudah tidur terlalu lama, dan normal baginya untuk tidak mengingat banyak hal. Pada saat ini, Budfest tiba-tiba menjerit. Kakak Achilles, tolong, aku akan mati, aku akan mati. Suke menoleh dan melihat bahwa Su Dingcheng telah bangun lagi dan menyandera Budfest. Adapun Duan Jiude, ketika dia melihat Budfest ditahan oleh Su Dingcheng, dia sudah melarikan diri. Suke memandang Su Dingcheng dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu berguna untuk mengancamku dengan Budfest? Su Dingcheng menarik napas dalam-dalam, meringis, dan berkata, HMPH, aku sudah lama mendengar bahwa kamu, anjing jahat, dan anjing jahat, memiliki hubungan dekat, dan sedekat saudara. Sekarang anjing ini ada di tanganku, lebih baik kamu bunuh diri, atau dia akan mati. Suke hampir tertawa terbahak-bahak. Bunuh. Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan meredakan kekhawatiranku.
Anjing terkutuk ini hanya tahu cara merebut harta dan makan. Percuma saja. Buttface meratap sekuat tenaga, kakak Achilles, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami bersaudara. Kami tidak memiliki hubungan darah, kata Suke ringan. Saudara dari ayah dan ibu yang berbeda? Kamu tidak bisa membiarkan dewa ini mati seperti ini. Dewa ini adalah satu-satunya garis keturunan naga iblis kuno. Seperti kata pepatah, ada 3 cara untuk tidak berbakti dan tidak memiliki keturunan adalah yang terburuk. Titik. Jika dewa ini mati, naga iblis kuno tidak akan memiliki keturunan. Anda tidak bisa membiarkan saya tidak berbakti. Buttface menangis dengan getir, mencengkeram dadanya dan melolong. Su Dingcheng kesal dengan lolongan itu dan langsung menebas leher Buttface dengan pisaunya. Pergi tidur. Dentang. Suara logam yang keras terdengar. Su Dingcheng hanya merasakan sakit yang tajam dari telapak tangannya, dan seluruh wajahnya berputar kesakitan. Sial, mengapa anjing ini begitu keras? Mata Suke menyala, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kamu ingin menyelamatkan anjing itu? Tidak mungkin. Su Dingcheng mencibir, dan aura setan di sekelilingnya melonjak. Meskipun dia sudah menghancurkan dirinya sendiri, dia masih meletus dengan aura tirani. Dengan pengalaman penghancuran diri, Suke secara tidak sadar melambat, karena takut orang ini akan melakukan sesuatu seperti bom manusia lagi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan keahlian ilahi lainnya. Dia menipumu. Iblis luar angkasa tingkat ini tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri 2 kali berturut-turut. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri lagi, dia tidak akan dapat pulih. Sword Immortal berteriak dengan tegas. Suke sedikit terkejut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat Su Dingcheng berbalik dan lari. Hahaha, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa kabur. Brengsek. Suke juga terkejut. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang tidak tahu malu. Ini adalah pertandingan untuknya. Kakak Achilles, cepat dan kejar dia. Guru Buttface ada di tangannya. Aku khawatir dia akan sangat menderita. Duan Jiude bergegas entah dari mana dan berkata dengan tergesa-gesa. Suke menatapnya dengan penuh arti dan tiba-tiba berkata, harta karun yang telah kalian rampas di sini, taruh di Buttface kan? Ah, ini, Kak Achilles, bagaimana kamu bisa menganggapku seperti ini? Duan Jiude berkata dengan benar, orang tua ini benar-benar khawatir bahwa sahabatku, Guru Buttface, akan dilukai oleh roh jahat. Itulah mengapa aku berbicara untuk keadilan. Haha, siapa yang kamu coba tipu? Suke tertawa dingin, mengetahui bahwa dia telah memukul kepalanya. Keduanya hanya akan bekerja sama ketika mereka benar-benar berada dalam krisis hidup dan mati. Sejak kapan mereka begitu peduli tentang hidup dan mati satu sama lain? Stabil. Suke meraih bahu Duan Jiude dan mengejar ke depan. Saudara Achilles, pelan-pelan. Di sisi lain, Su Dingcheng sudah sedikit ketakutan. Kekuatan Tang Xuanang yang terkutuk itu telah sepenuhnya menahannya. Yang lebih menakutkan adalah orang ini tampaknya memiliki semacam perlawanan. Aura iblisnya hampir tidak berpengaruh padanya. Itu seperti musuh alami. Sebaiknya cepat turunkan dewa ini. Ketika saudara Achilles menyusul, itu akan menjadi waktu kematianmu. Buttface masih mengaum seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Sekarang, bersujudlah kepada dewa ini 100 kali, dan dewa ini akan mempertimbangkan untuk memohon kepadamu di depan saudara Achilles, agar dia dapat mengambilmu sebagai hewan peliharaan manusia. Kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu akan mati? Su Dingcheng melihat jurang di depannya, dan matanya tiba-tiba menyala. Sebelum dia bisa bergegas ke sisi jurang, pedang Qi yang sangat tajam turun dari langit dan memotong jalan di depan. Yang di depan, angkat tangan dan menyerah, dan orang suci yang bertindak tangguh ini akan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Suke berteriak keras, kelonggaran bagi mereka yang mengaku, kekerasan bagi mereka yang menolak. Semua yang Anda lakukan sekarang membiarkan diri Anda meluncur lebih dalam ke jurang. Ini adalah perilaku yang tidak rasional dan tidak bermoral. Su Dingcheng hampir menjadi gila. Tang Xuanang ini, yang tidak bisa dia kalahkan, masih berbicara seperti lalat. Dia menoleh dan melirik jurang di samping. Dia mengambil keputusan dan langsung melompat.
D. Asterismen, paling buruk, aku akan menyerahkan tubuh keturunan ini. Melihat ini, Suke langsung menyeret Duan Jiude dan bergegas ke jurang. Namun, begitu dia masuk, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Aliran waktu di sini salah? Suke mendongak dan menemukan bahwa gerakan Budfest dan Su Dingcheng terkadang cepat dan terkadang lambat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Su Dingcheng tertawa ganas, ha, mari kita mati bersama. Tubuh ini sudah lama tidak berguna. B. Start, kamu menipuku. Suke tanpa sadar ingin bergegas, tetapi hisapan yang kuat tiba-tiba datang dari jurang. Hampir dalam sekejap, mereka tersedot ke dalam jurang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Suke akhirnya jatuh ke dasar. Dia mendarat dengan kuat di tanah, dan sebelum dia sempat berbicara, Jianling berkata dengan nada berat, "Nak, cepatlah, jurang itu telah menelanmu setidaknya selama 10 jam." Sial! Suke terkejut. Pintu masuk ke Chaotic Forest dibuka untuk waktu yang terbatas. Jika mereka tidak keluar sebelum ditutup, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Akhir dari bab ini. Bab 1834 Sistem Perencana Utama. Tidak jauh dari situ, Budfest berteriak sambil berlari. Melihat bahwa dia tepat di depan mereka, dia melemparkan mayat hitam pekat di tangannya ke depan dan berkata dengan bangga, "Dewa ini telah membunuh orang ini. Tidak ada musuh yang kuat yang menandingi tinju dewa ini." Seseorang samar-samar bisa melihat penampilan Su Dingcheng dari mayat hitam pekat itu. Seorang murid kaisar abadi yang bermartabat berakhir seperti ini. Hanya memikirkannya membuat satu desahan. Suke menamparkan kepalanya. CKU. Orang ini dirasuki oleh iblis ekstrateritorial. Dia sudah lama mati. Apakah kamu tidak punya wajah untuk mengatakan sesuatu seperti ini? Budfest dengan keras kepala berkata, dewa ini membunuhnya. Semua hartanya harus menjadi milikku. Ambil. Jangan membuatnya terdengar seperti aku mencoba merebutnya darimu. Suke melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mulai mengamati sekeliling. Ada turbulensi waktu di mana-mana di hutan kekacauan. Ketika mereka baru saja jatuh ke dalam jurang, mereka pasti telah melewati turbulensi waktu. Itulah mengapa begitu banyak waktu telah berlalu. Lingkungan mereka gelap gulita. Samar-samar mereka bisa melihat tanaman merambat besar yang seperti pohon yang menjulang tinggi. Sekilas mereka tidak bisa melihat akhir dari mereka. Ada yang aneh dengan tempat ini. Ekspresi Duan Jiude sangat serius. Dia menunjuk ke samping dan berkata, "Saudara Achilles, lihat ke sana." Suke melihat ke arah yang ditunjuk Duan Jiude dan melihat beberapa mayat kering tergeletak di bawah tanaman merambat. "Ayo pergi dan lihat." Suke meraih Budfest dan melemparkannya ke samping mayat. Setelah beberapa saat, Budfest tiba-tiba berteriak, "FCK. Kak Achilles, orang-orang ini masih hidup?" Suke dan Duan Jiude saling memandang dengan ekspresi aneh. Tempat ini, setidaknya berusia puluhan ribu tahun, kan? Suke berkata dengan samar. Haruskah? Dengan kata lain, orang-orang ini telah hidup selama puluhan ribu tahun? Kata Duan Jiude perlahan. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka pada saat bersamaan. Berharga. Para pembudidaya dari puluhan ribu tahun yang lalu masih hidup. Bukankah itu berarti harta mereka masih ada? Kakak Achilles, tempat ini terlalu berbahaya. Mundur dan biarkan aku menangani ini. Duan Jiude berkata dengan benar saat dia melangkah maju. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan ekspresi penuh kasih, "Amitabha. Jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Tuan Duan, kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Biarkan saya melakukannya." Tidak, biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah tua, kamu masih muda. Jika kamu tahu bahwa kamu sudah tua, maka cepatlah nyahlah. Jangan menjadi penghalang di sini. Hei, kenapa kamu memarahi orang? Keduanya datang ke sisi Budfest dan meraih mayat itu hampir bersamaan. Ketika Budfest melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. "Ceka. Kalian bahkan tidak membiarkan orang mati pergi. Kalian benar-benar gila." Mendengar ini, mereka berdua berhenti pada saat bersamaan. Mereka saling memandang dan mengelilingi Budfest. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan pada dewa ini?"
Budfest merasa ada yang tidak beres dan tanpa sadar memeluk perutnya. Semua hartanya disembunyikan di perutnya. Itu adalah ruang penyimpanannya. Hehe, kamu yang pertama menyentuh mayat tadi. Semua harta pasti sudah diambil olehmu. Duan Jiude tersenyum sinis. Serahkan mereka dan kami akan membaginya. CK. Tidak ada harta di sini? Mata Budfest tiba-tiba membelalak. Amitabha, Budfest pemberi sedekah, kamu masih berbohong sekarang. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Suke melafalkan nama Buddha dengan tenang. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tahan dan periksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga duduk di tanah. CK, benar-benar tidak ada apa-apa. Suke melirik tanaman merambat dan bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa para pembudidaya ini masih hidup. Apa maksudmu? Budfest berkata dengan marah, sialan, dewa ini sudah mengatakan tidak ada harta. Jiwa para pembudidaya ini masih ada, tetapi hanya sedikit. Jiwa kecil yang hidup ini mempertahankan vitalitas tubuh fisik mereka, dan kemudian terus memasoknya ke tanaman merambat ini. Begitu, Suke melihat ke suatu arah dan tiba-tiba berkata dengan tegas, keluar. Dari saat dia melangkah ke tempat ini, dia bisa merasakan bahwa selalu ada jiwa yang memperhatikan mereka dari sekitarnya. Duan Jiude dan Budfest langsung melompat dari tanah dan mengangkat tangan mereka untuk mengatur beberapa susunan pembunuhan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sesaat kemudian, sosok ramping muncul dari kegelapan. Itu adalah seorang wanita dengan gaun merah cerah. Dia memiliki sosok yang ramping dan sosok yang menggairahkan. Ada senyum menawan di wajahnya yang halus. Oh, Tuan Tang, jangan membuatku takut. Aku sangat pemalu. Dia dengan lembut menyentuh dadanya. Gelombang bergelombang membuat orang bergidik. Itu kamu, Suke tertegun. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, Amitabha, saya tidak menyangka donor Kyuzili juga akan jatuh ke tempat ini. Kami benar-benar orang yang tersesat. Itu adalah perawan suci dari istana iblis, Kyuzili. Kyuzili mengayunkan tubuhnya dan perlahan ingin membungkuk. Suke mengulurkan tangan kanannya dan menghentikannya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, aku ingin tahu bagaimana donor Kyu jatuh ke tempat ini? Kyuzili mengedip padanya dan berkata dengan lembut, itu karena kamu melarikan diri. Ling Nishang mengira kamu diledakkan, jadi dia melampiaskan amarahnya padaku. Ternyata setelah Suke menghilang, Kyuzili juga pergi. Namun segera, setiap orang mengalami konflik lain karena batu Tao. Kali ini, peri Nishang tidak menahan diri dan mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kyuzili sendirian, jadi tentu saja dia tidak bisa menghentikan orang-orang itu. Dia melarikan diri ke gua dengan panik. Dia telah berjalan-jalan di dalam gua, dan untuk beberapa alasan, dia berakhir di sini. Saudara Achilles, hati-hati. Saya pikir wanita ini sangat cerdas. Saya sarankan Anda membiarkan saya pergi dan memeriksanya, kata Duan Jiude, matanya menyapu tubuh Kyuzili, berlama-lama di bagian-bagian penting. Suke melambaikan tangannya dan berkata, dia mengatakan yang sebenarnya. Kultivasinya telah mencapai tingkat Celestial Prime dan Divine Soul-nya sangat kuat. Dia punya cara untuk mengetahui apakah pihak lain berbohong atau tidak. Mungkin Kyuzili mungkin menyembunyikan sesuatu, tetapi dia hanya mengabaikan beberapa detail, yang tidak penting untuk peristiwa penting. Donor Kyu adalah kakak senior dari Istana Iblis. Apakah kamu tahu tempat ini? Suke sangat ingin tahu bagaimana cara pergi. Dia tidak mau menunggu sampai tes tertulis berikutnya di gerbang surgawi. Xiao Rou masih menunggu di gerbang surgawi tengah. Pada saat ujian gerbang surgawi berikutnya datang, semuanya sudah terlambat. Kyuzili menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya aku di sini. Yah, itu sudah berakhir. Aduh, sejak zaman kuno, agama Buddha bertentangan dengan jalan iblis. Sekarang semua orang dalam masalah di sini, jangan salahkan saya, Nona Kyu. Suke menghela nafas dan siap menjatuhkan Kyuzili. Wanita ini seharusnya memiliki banyak harta, jadi akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Kyuzili berkata lagi, tapi aku pernah melihat catatan tentang tempat ini di buku-buku kuno. Mata Suke tiba-tiba berbinar. Dia memandang Kyuzili dan memujinya dari lubuk hatinya, Nyonya Kyu memang perawan suci Istana Iblis.
Kamu berpengetahuan luas dan memiliki kultivasi yang mendalam. Aku sangat mengagumimu. Buddhisme selalu dekat dengan istana iblis. Saya ingin tahu apakah donor Qiu dapat memberitahu kami tentang catatan yang relevan. Petik 2. Wajah Qiu Zili berkedut. Sial, keledai botak ini mengubah sikapnya lebih cepat daripada wanita. Akhir dari bab ini. Bab 1835 Sistem Perencanaan Tertinggi. Qiu Zili secara mental mengutuk perilaku Suke yang berubah menjadi permusuhan lebih cepat daripada seorang wanita. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Suke memaksa Su Dingcheng untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika semua orang mengira biksu itu sudah mati, dia sebenarnya muncul di sini lagi. Tuan Tang, kamu sepertinya punya banyak rahasia. Mata Qiu Zili seperti sutra, dan dia berkata dengan lembut, jika kamu ingin mengetahui rahasiaku, kamu tentu harus bertukar rahasia. Suke mengerutkan kening. Apakah kamu mengancamku? Aku tidak akan berani, tapi kita semua berada di perahu yang sama. Kita harus adil, kata Qiu Zili genit. Qiu Zili berkata dengan genit, kamu ceritakan rahasiamu, dan aku memberitahumu tentang tempat ini. Bukankah itu adil? Suke terdiam sesaat, lalu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka bahwa rahasia yang telah lama aku sembunyikan masih akan ditemukan olehmu. Aku setuju dengan syaratmu. Qiu Zili sangat senang. Biksu di depannya menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Selama dia mengenal salah satu dari mereka, dengan kekuatan istana iblis, dia bisa sepenuhnya mengungkap orang ini lapis demi lapis. Dia takut dia tidak mengetahui rahasia apapun dan belum mulai menyelidiki sumbernya. Hal yang paling terkenal tentang istana iblis adalah sistem intelijennya yang menyebar. Selama ada seutas benang, banyak wol yang bisa diekstraksi. Ini juga alasan mengapa Peri Nishyang menyembunyikan botol air suci terakhir di kediamannya, tetapi Qiu Zili masih menemukannya. Kalau begitu, aku akan membuang batu bata untuk menarik batu giok. Qiu Zili tersenyum tipis dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke depan. Menurut catatan kuno, tempat ini seharusnya menjadi tempat tinggal ras aneh puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka terlahir dengan kemampuan mengendalikan jalan waktu, sehingga para dewa pada saat itu takut pada mereka. Nantinya, para dewa menurunkan hukuman ilahi dan menghancurkan tempat ini. Ras yang tersisa mengubah diri mereka menjadi tanaman merambat dan tinggal di sini. Tetapi setelah puluhan ribu tahun, kesadaran mereka yang tersisa telah lama terkikis, dan sekarang mereka hanyalah sekelompok tumbuhan dengan gagasan untuk bertahan hidup. Ini adalah keuntungan dari istana iblis. Banyak rahasia benua awan surgawi yang tidak diketahui orang luar, tetapi sebagai perawan suci dari istana iblis, dia secara alami mengetahui segalanya. Suke melihat sekeliling. Jadi tanaman merambat ini adalah sisa-sisa ras kuno? Qiu Zili mengangguk dan berkata, ya, dan menurut dugaanku, batu-batu Tao itu juga lahir di tanaman merambat ini. Berbicara tentang ini, dia tersenyum pada Suke. Tuan Tang Xuanang seharusnya mengerti maksud saya kan? Suke berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, selama kita mengikuti tanaman merambat, kita secara alami dapat menemukan jalan keluar. Ya, Qiu Zili mengangguk. Ini adalah kesimpulan yang sangat sederhana. Jika batu pola Dao lahir dari tanaman merambat, itu berarti tempat di mana batu pola Dao tumbuh di dunia luar memiliki jejak tanaman merambat. Oleh karena itu, tanaman merambat itu seperti tanda yang mengarah ke dunia luar. Selama dia terus mencari, dia pasti bisa menemukan jalan ke dunia luar. Tidak heran kamu adalah perawan suci dari istana iblis surgawi. Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Suke memujinya dan berjalan maju bersama Budfest dan Duan Jiude. Qiu Zili tertegun. Itu, Tang Xuanang, kamu belum memberitahuku rahasia yang kamu janjikan padaku. Suke menghentikan langkahnya, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berkata dengan ekspresi penuh kasih, apakah kamu yakin ingin mendengar rahasia ini? Rahasia ini sangat penting. Siapapun yang mendengar rahasia ini akan mengubah hidupnya. Petik 2. Ekspresi Qiu Zili tiba-tiba menjadi serius. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dengan penuh semangat. Katakan padaku, aku siap membayar harganya. Menurut pendapatnya, rahasia yang akan diungkapkan Tang Xuanang jelas merupakan rahasia besar.
Selama rahasia tingkat ini disebutkan, itu akan diperhatikan oleh Dao Surgawi, dan takdir akan berubah secara alami. Melihat ini, Suke meletakkan tangannya di belakang dan menatap langit-langit gua. Nada suaranya suram dan suram. Rahasia yang ingin dibicarakan oleh biksu tanpa uang ini adalah, saya menemukan bahwa biksu tanpa uang ini sebenarnya sangat tampan. Kyuzili tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang kamu bicarakan? Selain itu, di seluruh benua awan langit, tidak ada yang lebih tampan dari biksu malang ini. Suke bersumpah dengan sungguh-sungguh dan tegas. Kyuzili terdiam. Dia bisa melihat bahwa biksu sialan ini sedang mempermainkannya. Sialan, aku adalah perawan suci dari istana iblis surgawi. Bagaimana saya bisa dipermainkan seperti ini? Semua orang mulai berjalan maju ke arah tanaman merambat. Di sekelilingnya gelap. Jika bukan karena tanaman merambat yang memimpin, mereka akan tersesat kapan saja. Saya mendengar bahwa biksu ini berasal dari fraksi surga yang meledak. Saya ingat bahwa ketika saya berada di alam bawah, lelaki kecil yang melintasi bencana kuno juga dari fraksi surga yang meledak. Dia tampaknya semacam pemimpin fraksi. Pikir Kyuzili sambil berjalan. Tahap kultivasi biksu ini sangat aneh. Tahap kultivasi si kecil tidak boleh terlalu lemah. Tapi tidak peduli seberapa cepat tahap kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk menjadi perdana surgawi dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan hal ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia mulai menilai Suke dengan tatapan penuh rahasia. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar bahwa tujuan biksu itu adalah untuk menangkap trio Budfest, Duan Jiude, dan Suke, trio jahat, dan membawa mereka kembali ke faksi. Orang yang bisa menangkap pemimpin fraksi harus menjadi fondasi fraksi. Dan pada saat itu, kekuatan yang dilepaskan Su Dingcheng sangat dekat dengan Kaisar Surgawi. Tang Xuanang tidak hanya memblokirnya, tetapi dia juga tampaknya tidak terluka. Mungkinkah biksu ini adalah monster tua yang hidup dalam pengasingan di dalam fraksi surga yang meledak? Suke memperhatikan tatapan Kyuzili dan tersenyum ramah. Amitabha, kenapa kamu melihatku seperti itu? Kyu pemberi sedekah? Kyuzili tampak kaget dan kemudian tersenyum. Tidak ada, saya hanya berpikir bahwa Tuan benar. Dia sangat tampan. Ha, kau menyanjungku. Suke tertawa 2 kali, berpikir bahwa perawan suci dari istana iblis surgawi memiliki mata yang bagus, jauh lebih baik daripada Peri Nixiang. Kadang-kadang ketampanan yang tidak bisa disembunyikan seperti ini juga membuatku banyak masalah. Budfest bergumam, tak tahu malu. Yang mulia jelas yang paling tampan. Ketika Suke mendengar itu, dia menoleh untuk melihat Budfest dan berkata dengan senyum palsu, wakil pemimpin fraksi, saya mendengar bahwa Anda tampaknya merasa tidak enak badan baru-baru ini. Biksu malang ini baru-baru ini mengembangkan tangan pengasih. Mengapa saya tidak membantumu mengobatinya? Ahem, Tuan Tang Xuanang adalah orang yang paling tampan di fraksi surga yang meledak. Tidak ada keraguan tentang ini. Siapapun yang berani menyangkalnya bertentangan dengan yang mulia, Budfest berkata dengan benar. Pada saat itu, Duan Jiude tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke depan. Nak, tidak, Tuan Tang, apa yang kamu lihat di depanmu? Semua orang melihat ke arah yang dilihat Duan Jiude, dan tiba-tiba rambut mereka berdiri tegak. Di tengah kabut berkabut, puluhan sosok samar-samar terlihat, dan sosok mereka seperti hantu. Akhir dari bab ini.